Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desus Vika. Masih tentang video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas di bab terakhir di kelas 8, yaitu bab 7 dengan tema hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Sebelum kita masuk materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Mari kita membaca surat An-Nahl ayat 114. Berikut ini adalah ayat-ayat yang berisi tentang perintah memakan makanan yang halal lagi baik. Nah, mari kita baca surat An-Nahl ayat surat ke-16 ayat 114 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wazkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, itu adalah surat yang membahas tentang makanlah yang halal lagi baik. Berikut ini adalah skema sederhana mengenai hukum bacaan tafkhim dan tarkib. Namun masih ada bagian-bagian yang masih kosong ya. Silakan yang kosong ini kalian lengkapi di rumah. Oke, kita lanjut. Hukum bacaan tafkhim dan tarkib dibagi menjadi dua, yaitu hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Hukum bacaan lam pada lafzul jalalah. Lafaz Allah dinamakan lafzul jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal apabila lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhamma. Contohnya, fazadahumullah, zahaballah, ya, jadi tebal. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik atau tipis apabila lafaz Allah didahului harokat kasrah. Contohnya, mirrizqillah, tipis kan? Billah. Kalau yang tadi zahaballah, kalau ini billah, jadi tipis, ya. 2. Hukum bacaan ro. Hukum ro dibaca tafkhim atau tebal apabila ro berharokat fathah atau fathain. Contohnya, salah satu saja kita ambil ya. Wa idh faraqna. Yang B, ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya, kullama ruziqu. Nah, sedangkan yang C, ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Yakadul barqo. Nah, sedangkan yang D, ro sukun didahului huruf berharokat dhammah. Contohnya, fansurna. Kita lanjut. Huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila ro berharokat kasrah atau kasratain. Contohnya, wal fajri. Ya, sedangkan ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Qadir, khabir, ya. Yang ketiga, mari kita belajar artikan perkata. Arti perkata, ya, contohnya fakulu, maka makanlah. Mimma, itu artinya daripada. Rozaqakumu, artinya yang telah direzekikan kepada kalian. Allah, oleh Allah. Halalan, artinya yang halal. Thayyiban, artinya yang baik. Washkuru, artinya dan bersyukurlah kalian nikmata, terhadap nikmat Allah.
In atau in kuntum. In artinya jika, kuntum artinya kalian adalah iyyahu kepadanya. Ta'budun kalian menyembah. Nah, ini ayat yang tadi ya. Kita tidak usah baca lagi, kita langsung baca terjemahannya. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Yang keempat, mari memahami pesan-pesan mulia dalam surat An-Nahl ayat 114. Allah telah memberikan rezeki kepada manusia sangat banyak, bahkan tak terhitung nilainya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila kalian semua bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah itu. Seperti yang telah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 114 yang mengandung pesan yakni perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang halal lagi baik. Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses pengelolaannya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Saat itu begitu mudah kita memperoleh makanan dan minuman. Saat ini maksudnya. Namun, perlu diingat dan dimengerti bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halal dan baik. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Sebaliknya, kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan minuman yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat dosa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah. Perhatikan hadis berikut. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala tayyib, la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, Ya ayyuhar rasulu, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Thumma zakara rajulu yutilus safara ash'ata akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbiku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Yang kedua, mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal.
Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah semakin rajin dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Sekarang ini tersedia beraneka jenis makanan dan minuman halal, haram yang dikemas menarik sehingga terlihat seolah-olah menjadi halal. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, namun sebelum ditutup, kita berdoa setelah belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.